Kalau sudah bentukannya seperti Wickhamstria, seperti jala-jala gitu, itu pasti OLP. Oh ya, terus OLP itu syaratnya ini ya, bilateral, kanan kiri. Jarang ya kalau OLP yang satu sisi. Ini over bilateral or symmetrical. Terus khasnya kalau lesi putih gini, gimana membedakan dengan kandidiasis ya ini nggak bisa di-scan. Kalau apolar ini termasuk jarang ya harusnya bentukan ini. Biasanya tapi tetap disertai Wickhamstria itu seperti kayak gini, seperti di retikular ini. Ya. Biasanya di papulnya itu tetap kalau kamu buka lagi dicari di bagian posterior itu biasanya tetap ada kayak retikularnya. Yang di plaklet juga gitu. Ini plakletnya pas dorsal lidah ya. Biasanya kalau dicari, kalau dilihat lebih detail, dia tetap ada Wickhamstria. Kalau udah plaklet gini sulit ya dibedakan sama legoplakia. Ini saya juga kalau cuma lihat foto gini dan meskipun sudah anamnesa gitu yang sedang tidak ada keterlibatan karsinogenik atau keganasan, tetap aja kita bingung ini. Aku cuma lihat data pasien keadaan kayak gini, keluhan nyeri, perih, panas, terbakar, terus tidak ada riwayat tembakau, tidak ada keturunan, semuanya pokoknya bagus misalkan. Dia juga nggak tahu dia sakit apa gitu. Ini tetap sih kayaknya meskipun sudah melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap tadi ya, HbA1c, hepatitis C, diabetes, HbA1c semuanya, meskipun terus ada bagus atau enggak, kalau saya sih ini pasti ujungnya biopsi karena mirip banget nih sama leukemia, nggak bisa dibedakan sih meskipun ada Wickhamstria-nya karena jarang bentukan plakoid ini. Kalau sudah plakoid ini kita harus curiga ke arah orang leukemia karena OLP kan gimana juga termasuk OPMD ya, karena sudah dijelaskan Dr. Hasrul. Terus bulosa ini termasuk jarang juga ya, ada tapi jarang. Yang paling saya ya retikular itu ini nggak kelihatan ya, tapi harusnya kalau dilihat lebih detail harusnya tetap ada Wickhamstria ini, mesti disertai kayak gitu. Nah, yang ektomasil atrofi ini kan lumayan sering. Cuma biasanya juga sama, tetap ada area putih retikularnya gitu. Jadi nggak murni atropik saja. Nah ini kan dijelasin stria Africanus in the periphery of the lesion. Jadi kalau dicari gitu biasanya ada. Nah kalau memang sudah dicari nggak ada area putihnya atau nggak kelihatan, biasanya kita didi sama erythroplakia. Karena sulit ya bedainnya ini. Tapi biasanya kalau erythroplakia nggak sakit bedanya ya. Kalau ALP seringnya nggak sakit. Tapi kalau cuma retikular atau pokoknya putih biasanya memang nggak nyari. Nah ini erosif. Kalau erosif jadi disertai ulceratif gitu ya, disertai erosif. Tapi biasanya semua itu harusnya disertai stria. Untuk penegakan diagnosa ya ditanya mulai dari anamnesa, pemeriksaan subjektif, objektif gitu ya. Kalau di subjektifnya dia biasanya keluhannya khas nyeri, perih, apalagi terkena makanan panas dan pedas itu makin nyeri. Nah itu juga jadi KIE kita ketika pengobatan. Tidak boleh konsumsi makanan panas, pedas, berbulu tajam. Intinya ya, semua yang sekiranya mengiritasi dan mau meningkatkan sensitivitas dan nyerinya harus dihindari. Terus secara pemeriksaan objektif ya biasanya bilateral. Terus ada Wickhamstria apapun bentuknya. Ya meskipun mungkin ada yang tanpa Wickhamstria ya, tapi jarang. Biasanya kalau udah tanpa Wickhamstria kita harus curiga ke penyakit lain. Bisa dilakukan pemeriksaan juga ya, pemeriksaan menggunakan indirect immunofluorescence, tapi cukup mahal ya kan, semua rumah sakit ada. Terus ya ini rata-rata ada Wickhamstria. Oh ya sama yang dicari di ekstraoralnya harus tadi harus ada forminya, tapi nggak mesti ada lesi ekstraoral ya. Kalau ada ya formi papua, datar, gatal, terus warnanya violet, poligonal gitu. Terus nah ini ya rata-rata kan bilateral,
jarang yang unilateral. Kalau sudah unilateral kita harus curiga ke oral canal interaction. Itu lebih ke reaksi hipersensitivitas. Nah, kayak gini gambarnya yang di lesi kulit ya. Jadi flat top, polygonal, sharply defined campus, output and outflow. Cuman kan kadang di genital ya, jadi kita nggak lihat. Rawat dulu. Saya tahu ini membosankan, saya juga pengennya ya selesai. Makanya kan udah pintar ya Pak. Saya improvement ya, ini sudah ya tadi. Iya, apalagi kalau mucosanya di pahami kan kita nggak mungkin datang pertama dokter mulut saya sakit kanan kiri perih, apalagi kalau orang makan, oh ya Pak buka celananya. Apalagi kalau kita sudah cari di sini nggak ada, waduh, apa ini? Jadi nggak usah maksa harus ketemu lesi ekstra oral karena di kunjungan pertama tidak mungkin kita disuruh melepas hanya dilihat nggak mungkin ya, pelecehan. Terus iya hati-hati loh ya sama pasien sekarang itu nanti dikit-dikit itu pelecehan. Kalau kita kan mau lihat lesi di genital ya maksudnya gitu, nggak pengen juga, tapi ya gimana? Itu dari itu tidak bisa dikunjungan pertama, tidak boleh lebih tepatnya, harus diinikan di KIE dulu. Tapi kalau memang terus rasanya saya ada pertanyaan juga terkait lesi di kelarin, boleh baru apa ya coba baru dilihat. Soalnya kita kan dokter gigi ya, bukan opsi gitu. Kalau opsi kan datang ya langsung buka. Kalau gigi kan nggak mungkin. Padahal ya ada loh kaitannya yang di mulut sama di genital, contohnya kan kayak OLP banyak loh ya, Behcet syndrome itu kan loh kok suspeknya Behcet syndrome. Oh misalnya somata aksonika udah belajar salah ya, itu kan ya bedanya ke arah kayak Behcet syndrome gitu. Kadang-kadang kok sariawan berulang terus besar-besar terus udah di eliminasi faktor posisi masih kayak gitu, terus kayaknya ada suspek mengarah ke Behcet tapi kok matanya kulitnya nggak kenapa lah, satunya jalan kan genital. Terus DD-nya OLP itu oral lichen retraction. Kalau ini lebih ke arah hipersensitif, sangat mirip atau persis dengan OLP, tapi dia muncul biasanya satu sisi di area yang ini ada pemicunya, jadi misalkan restorasi gigi gitu. Obat-obatan itu juga bisa sih memunculkan oral lichen retraction. Untuk tahu itu oral lichen retraction atau bukan, dilakukan patch test dulu. Jadi misalkan pasiennya area yang ada oral lichen planus atau oral yang ada bidang strianya itu misalkan, oh iya tapi oral lichen itu bisa kanan kiri, bisa bilateral. Kalau misalnya ternyata pemicunya bilateral gitu, misalkan misalnya pasiennya habis insersi karena zirconia gitu ya kanan kiri, terus saya terakhir 2 bulan lalu pemasangan crown zirconia gitu. Terus ini sekarang muncul putih-putih nyari panas terbakar, terus kamu nggak boleh langsung ya udah dibuka aja crown zirconia, berarti ini kan 3 juta kanan kiri 6 juta langsung turun, tiba-tiba pas dibuka tetap waduh. Jadi di patch test dulu apakah benar pasiennya ini bersensitif sama bahan tadi. Patch test itu pemeriksaan penunjang ya, itu biasanya ditempel di punggung untuk bahan-bahan yang dicurigai, nanti dilihat per 24 jam sama 72 jam mana yang positif alergi. Kalau memang ternyata terus positif alergi, nah kalian bisa menunjukkan ini kemarin ditempelin bahan ini, di patch bahan ini itu positif 3 gitu patchnya, terus patch testnya gitu. Gimana mau dibongkar atau enggak? Tapi ya memang nggak jamin sebetulnya ya, karena kan kita nggak tahu itu betul oral lichen retraction atau OLP. Karena memang sebenarnya pemeriksaan penunjang gold standar semua lesi vesikulosa itu pasti biopsi. Tapi biopsi itu kan invasif, melukai. Jadi kalau biopsi kita lakukan itu kalau biopsi yang penyakit mulut sebisa mungkin
Jadi dilakukan hal yang tidak invasif dulu. Kalau sudah yang non invasif nggak bisa, baru kita ke arah invasif. Beda sama bedah mulut. Yang datang biopsi. Kalau kita enggak, ya itulah namanya kedokteran gigi itu seni. Yang kalau sama bedah mulut itu berbeda, sangat berbeda. Sama kayak bedah mulut sama konsultasi hasil, gitulah. Pasien, ini sudah perawatan saluran akar, kok masih sakit? Kalau konsultasi, oke, kita retreatment. Gitu. Ini kemungkinan kemarin ada bla-bla-bla. Kalau betul ternyata bedah mulut, oke, kita cabut gitu. Beda. Ini ya contoh oral dental infection. Aduh kok buret sih. Pokoknya ada Wickhamstria lah di satu sisi. Ini kebetulan karena amalgam ya. Kalau zaman dulu banyak, karena kan banyak yang amalgam. Sekarang kan udah nggak ada yang pakai amalgam. Tapi banyak dari crown itu, porcelain fuse to metal. Bahkan ada yang OLR-nya karena komposit itu bisa. Terus saya pernah pasiennya OLR karena komposit terus pas di akhirnya ya udah terpaksa bongkar. Akhirnya ya tambah ke bawahnya ya akhirnya GIC gimana lagi. Tapi ya di KIE yang sama sih kan udah tambahannya banyak ya. Pasti keluar-keluarnya banyak juga. Ternyata ya OLR. Ini ya, kalau khasnya HPA ini kayaknya nice dulu ya. Karena kalian nanti mungkin juga akan memeriksa HPA ini. Jadi ada eosinophilisis hepatitis. Itu tanda dari kerusakan sel basal. Jadi treatmentnya ya, kalau ternyata OLR, seringnya kan dibilang atau OLR ya, diganti bahan restorasinya setelah X-ray. Ini pemeriksaan penunjang untuk KLP itu bisa pakai anamnes, bisa pakai DIF, bisa pakai biopsi. Tapi memang standar biopsi. Tapi kalau saya sih jarang membiopsi orang itu, tetap di kalau saya pakai biopsi itu karena ya kita obati dulu sampai misalkan nggak bisa dosis sekian kita naikkan dosis gitu obatnya. Nanti kalau memang sama sekali nggak ada perubahan, nah itu baru so ya baca. Misalnya kan tadi semua lesi-lesi OPM itu semua bisa dibedakan satu sama lain. Gitu. Siapa tahu ternyata ini bukan OLP tapi tadi leukoplakia mau dinaikkan dosisnya mau sampai mentok juga nggak akan sembuh kalau itu kalau itu ternyata leukoplakia. Gitu. Jadi terakhirnya ya coba biopsi. Karena bisa jadi juga terus ada keganasan kan. Ini ada sawtooth appearance of hemorrhage. Jadi kalau hiperparakeratosis itu ada menunjukkannya tuh terus terjadi kalau di biopsi terjadi sawtooth appearance of sawtooth retopic. Itu namanya hiperparakeratosis kalau di klinisnya. Kalau di HPA-nya kayak gitu. Terus kalau penambahan lapisan spinosisnya itu yang menyebabkan Wickham's. Saya juga jadi kalau sebenarnya kalau OLP itu gold standarnya semua pasti diberikan steroid ya, steroid topikal maupun oral. Sebenarnya semua lesi vesicobulusa itu pengobatannya steroid sistemik dan topikal. Itu udah standar sih. Jadi kalau misalkan pasiennya ya tadi kalau ternyata oralnya inflamasi itu bentukannya putih, rata-rata itu atau non-RC biasanya itu nggak ada keluhan. Itu yang sudah wis follow up aja, cuma di KIE aja ya, mungkinan OLP gitu. Nah, mendingan daripada mau ganti sesuatu yang tidak ada keluhan, mendingan dicari aja. Mungkin munculnya karena apanya, karena kan bisa jadi pasiennya hepatitis tapi pasiennya nggak tahu gitu. Kan dokter Sivan ada yang pasang foto pasien saya itu pasiennya keluhannya pokoknya nyeri kanan kiri terus dilihat tapi nggak nyeri, nggak terlalu nyeri kanan kiri tapi ya ada nyeri terus kita udah tahu ini pasti
pasti orang lichen planus. Cuma kan harus cari kenapa orang lichen planusnya ternyata pas diperiksa lebih lanjut itu ternyata pasiennya hepatitis C. Pasiennya nggak tahu kalau dia kena hepatitis C. Baru tahu ya setelah dari dokter gigi. Terus dia baru berobat penyakit dalam kan untuk hepatitis C-nya. Dan penyakit dalam dia bilang kok bisa tahu ibu hepatitis C. Dan ibunya bilangnya dari dokter gigi. Penyakit dalam bilang kok hebat sekali dokter giginya tahu kalau ini kalau dari gigi bisa, padahal kan ada kaitannya. Nah, kalau misalnya terjadi erosif atau ada keluhan tadi yang melesi merah putih, yang ada merahnya, itu harus dikasih hipotensi topical steroid dan steroid. Tapi penyakit sebenarnya idealnya harus dengan steroid sistemik ya. Tapi itu kembali lagi, steroid sistemik itu banyak kontraindikasinya ya. Kalau misalkan dia ternyata kontraindikasi harus dikasih ini gabungan imunosupresan, topical cyclosporin dan tacrolimus. Tapi itu udah bukan yang kalian sih. Itu aja kita kalau meresepkan yang kombinasi imunosupresan itu harus melakukan pemeriksaan penunjang banyak dan konsultasi ke penyakit dalam ibu. Pasiennya boleh nggak menggunakan imunosupresan. Kalau misalkan pasien ada kontraindikasi steroid sistemik. Dan kalau sampai kalian kayaknya cukup ke hypotensial topical steroid. Ya boleh sih tambahin steroid sistemik kalau ada kontraindikasi. Jadi intinya dari penyakit lesi vesikobulosa ini ya dikurangi gejalanya. Jadi gimana caranya pasien bisa makan gitu ya. Terus dengan cara KIE tadi atau makannya pokoknya di KIE, tidak boleh makan panas pedas, tunggu tajam atau yang meningkatkan nyeri. Terus kurangi keradangannya dengan topical steroid dan steroid peroral juga setelah melakukan pemeriksaan penunjang. Pokoknya nggak ada kontraindikasi. Setelah itu ya jaga OH ya, karena gimana bakteri itu bisa meningkatkan simptom. Terus awasi perubahan displasia itu dengan ini yang kalian lihat kan, kalau ALP ini harus kontrol setiap minggu. Nanti kalau ternyata perkembangannya cepat, terus ada mulai berubah bentuk ya, apalagi ke arah verrucous, itu udah langsung stop, jangan diobati. Terus jangan lupa kalau ternyata itu ada faktor-faktor yang predisposisi yang sekiranya memperparah kayak tadi itu batan itu dilakukan ekses terus dieliminasi faktornya. Terus lainnya topical steroid, terus ya topical steroid bisa pakai yang gel ya atau yang dexamethasone elixir untuk kasus yang lebih luas. Lainnya jangan pakai yang lainnya lebih ke yang kulit ya. Ini kulit kalau ada lesi kulit ya boleh sih sebenarnya kalian kasih steroid topikal di kulit gitu. Tapi kalau kalian nggak yakin boleh dirujuk ke SPKK. Terus efek misalkan kalian melakukan pemberian steroid sistemik itu jangan lupa ya, steroid sistemik itu ada efek sampingnya. Efek samping obat ESO, efek insufisiensi adrenal. Efek insufisiensi adrenal banyak ya, jadi lemah, terus jadi imunosupresif loh. Terus bisa juga menyebabkan kandidiasis. Orang lichen planus itu seringnya termasuk esensi OPMD ya, potential malignant disorder, cuman gak banyak yang berubah ke kekanasan. Berikutnya ada bullous pemphigoid. Ini kurang lebih sama ya. Tapi biasanya bullous pemphigoid ini jarang yang datang ke dokter gigi duluan. Karena seringnya juga disertai lesi di kulit. Jadi biasanya dokter gigi dapat rujukan dari kulit kelamin gitu. Karena dia ada dua subtipe ya. Bullous pemphigoid ini ada BP, ada MMP. Kalau BP itu dominannya di kulit, ini jarang sih kita dokter gigi memang. Kalau MMP
banyak di mukosa rongga mulut, tapi disertai lesi kulit. Nah, karena keduanya ini disertai lesi kulit, biasanya kalau udah kayak gitu kan pasien lebih ke arah kakak istirahat dulu ya, atau diberikan berobat. Karena orang kalau masyarakat taunya dokter gigi ya, pembagiannya gigi gitu kan, bukan mulut. Soalnya bukan dokter gigi dan mulut sih, dokter gigi. Ini sama, ini etiologinya sama autoimun. Kalau yang bulos vertigoid ini antigennya BB180 dan BB230. Ya ini bukan nggak ya? Kayak orang kalau mau ujian aja. Soalnya kalau nggak ujian pasti tak jamin dilupakan. Ini oh ya tadi bulos vertigoid ini bisa barengan ya sama orang weekend panos gitu. Karena tadi kan juga awalnya kayak bentuknya kan banyak ya. Nah, untuk membedakannya ya ini, kalau ini spesifik di BB 180 sama BB 230. Kalau keluhannya ya ini ya merah dan nyeri ya, seringnya memang nyeri. Terus datang bisa dalam keadaan bulus, mungkin di kulit, bulannya masih ada mungkin di kulit kan, karena lebih bagian juga. Kalau yang di rongga mulut biasanya sudah dalam keadaan ulcerasi tapi luas, jadi sudah luntur. Tapi semuanya pasti diawali dengan bulan, jadi bisa ditanya oleh pasien, bisa ditanya ke pasien, riwayatnya ulcerasi atau ada muncul gelembung berisi cairan gitu. Biasanya sih dia sadar ada bentukan, ini kemarin seperti benjolan berisi cairan tapi datang ke sini sudah pecah gitu. Dan itu pas datang suakit. Ini kalau DP. Tapi kembali lagi sih, kalau DP itu taruhnya biasanya ke kulit dulu ya, baru dirujuk ke ini diagnosa penunjangnya itu bisa pakai penunjangnya itu pakai direct immunofluorescence ya. Nah ini sama pokoknya kalau yang ini spesifik di 30 sama 40. Tapi jarang ya rumah sakit yang bisa div itu direct immunofluorescence. Biasanya rumah sakit besar aja. Nah sekarang yang mukos membran vertigoid ini ya sama ya, mirip kayak BB tadi, cuma lebih banyak di rongga mulut karena dia akan menyerang mukosa. Ini sama autoimun, menyerangnya lebih ke BB 180, integrin beta 4 sama kolagen tipe 7. Kalau BP, MMP itu semua mirip sih ya, kalau secara klinis susah dibedakan. Cara membedakannya memang dengan direct immunofluorescence itu, kayak cara lain. Meskipun dari kayak klinis-klinisnya ada perbedaan tipis-tipis, tapi itu sulit kalau di pasien kebetulan itu harus di direct immunofluorescence, gak ada cara lain. Kalau ini MMP ini lebih banyak datang ke dokter gigi karena lesi, ada lesi di mulutnya tuh hampir 90%. Kalau BB tadi nggak mesti ada di rongga mulut. Terus dan manifestasinya itu kan lebih ke desquamative gingivitis yang menyeluruh gitu. Jadi lebih pasien tuh lebih datang ke dokter gigi karena kan gusi ya, sakit gusi gitu. Jadi masih datangnya ke dokter gigi. Tapi nggak cuma di gingiva ya, kalau MMP itu bisa di gingiva, di mukosa bukal, bisa di palatum. Terus ya ini kadang bisa datang dalam keadaan belum pecah, tapi bisa jadi juga sudah pecah, nggak mesti. Nanti
Ini jadi kalau MMP itu lebih mengarah ke mukosa gitu. Sekarang sih ada gula, ini kan ada yang ada gula ya. Tapi ini lebih sering muncul, itu lebih mungkin ditemukan gula dibandingkan BB. Saya jangan oh ya BB gula itu. Saya kan kalau BB itu rujukan dari kulit. Kalau MMP masanya bisa datang dari gigi duluan, baru ke kulit. Kulitnya itu rujukan dari kita. Terbalik. Dan ini kalau ya ini juga lebih dalam sih kalau MMP lapisan bulannya jadi dia lebih impact, nggak gampang pecah. Nah ini kalau ini positif immunofluorescence pada IgG, J3 akan di IgA. Nah ini sama ya pemeriksaan tujuannya daerah immunofluorescence. Karena biopsi itu kan kayak gold standard gitu ya, tapi susah kalau di lesi vesicobrosa itu membedakannya kalau cuma biopsi. Mending biopsi dan NEF. Tapi masalahnya di situ nggak semua bisa. Ini bedanya mucous membran pemphigoid sama pemphigus vulgaris. Itu tadi belum pemphigus vulgaris. Mirip juga ya pemphigoid sama pemphigus vulgaris. Kalau secara antibodinya, kalau pemphigoid MMP itu IgG, IgA, J3. Kalau pemphigus cuma IgG, J3, jadi nggak ada IgA-nya. Terus target proteinnya juga. Kalau pemphigus desmoglein 3, kalau pemphigus laminin 5, sama PD180. Kalau pemphigoid itu vesikelnya subepitel, jadi lebih intact bulannya. Kalau pemphigus mudah ruptur ya karena dia intraepitel. Kalau size-nya yaitu kalau mucous membran, namanya mukosa, jadi ya mukosa di oral mata gitu kayak. Kalau pemphigus ya di rongga mulut sama di kulit. Treatmentnya sama, semua itu standarnya kortikosteroid. Cuma kalau pemphigus itu ya tingkat kematiannya tinggi. Nah ini steroid topikal dan sistemik. Terus ini bisa pakai ya ini tadi kan karena dia itu desquamative kayak gingivitis gitu, jadi kan perih semua itu bisa dikasih untuk meredakan simptomnya, itu bisa dipakai soft spleen, nanti diisi steroid di soft spleen-nya ini, terus dibungkus ke usinya karena dia ini sakit banget, nggak bisa makan. Ya harusnya pemphigus vulgaris dulu yang tadi. Kalau pemphigus vulgaris itu dari kata pemphigus ya berarti gemuk atau letuhan, dan vulgaris dari bahasa Latin yang berarti umum. Jadi ini juga sama yang penyakit autoimun intraepidermal, jadi melibatkan kulit sama membran mukosa. Sering disebut the first to show and the last to go karena tingkat mortalitasnya tinggi. Ini kalau yang ini tadi desmoglein 1 sama desmoglein 3. Ini untuk membedakan sama MMP sama mucous membran pemphigoid sama pemphigus vulgaris. Pemberian tekanan pada daerah yang tampak normal itu biasanya menyebabkan lesi baru. Mana ya maksudnya itu ditekan. Misalkan ini kamu tekan gitu nanti dia gabung gitu. Itu namanya nikosis. Karena dia akan lepas lapisan kulit atas sama lapisan basalnya. Jadi akhirnya bisa lari-lari gitu lebih bumbunya. Itu nikosis positif. Ini kalau ada nikosis positif itu lesi vesicobrosa. Maksudnya itu untuk membedakan sama lesi infeksi virus gitu ya. Kalau infeksi virus kan dia nggak terlepas lapisan kulit sama lapisan basalnya.
kamu tekan di sini kan ya udah kasih kayak kamu tahu penyakit infeksi virus kan kayak chickenpox gitu ya. Terus kan juga sama ya, munculnya vesikel, tapi kamu tekan gitu kan nggak muncul, nggak pindah gitu ininya cairannya. Kalau ini bisa pindah karena dia masih ilir-ilir gitu terlepas. Nah ini biopsi paling baik dilakukan saat bulan utuh atau kurang dari 24 jam. Tapi masalahnya jarang, jadi ya sudah pakai DIV itu tadi, DIV dan IIF. Itu metode paling akurat untuk mengkonfirmasi diagnosis Staphylococcus vulgaris. Ini membedakan antara semua lesi-lesi tuberkulosa ya. Ini ada BP, ada multiform ikan planus, Staphylococcus vulgaris. Kalau dekadenya ini ya, ini nggak mesti sih, karena kan pokoknya tua. Terus ini juga nggak mesti. Kalau yang ini Staphylococcus vulgaris itu ya sama mukosa sama skin, sama kayak tadi ya bullous pemphigo itu tuh lebih ke skin, kalau MMP itu lebih ke mukosa. Tuh bedanya cuma itu sih. Tapi enggak, itu nggak bisa dijadikan patokan. Patokannya ya cuma DIV. Nah ini treatmentnya bisa pakai steroid sistemik, tapi harus dilakukan pemeriksaan rutin, jadi nggak boleh ada kontraindikasi steroid sistemik. Kalau ada kontraindikasi steroid bisa dikasih imunosupresan. Sekarang erythema multiforme. Nah kalau erythema multiforme ini bukan autoimun, dia reaksi hipersensitivitas, beda sama teman-temannya tadi. Faktor-faktornya ya jelas, namanya hipersensitif ya, bisa hipersensitif sama obat, bisa makanan, bisa juga dikaitkan sama infeksi virus. Jadi banyak itu loh, herpes associated, namanya herpes associated erythema multiforme, dan itu ada sekitar dari EM itu 80%-nya sih faktornya ke virus. Ini patogenesisnya ya. Ini sebenarnya kasusnya hipersensitif tipe 3. Tapi sekarang udah diarahkan tipe 3 dan tipe 4 ya. Ini kayaknya belum tak tambahkan. Sudah banyak jurnal terbaru itu mengarah ke tipe 4 sih. Jadi nggak murni tipe 3 kan kompleks. Jadi tahu ya, hipersensitivitas itu ada 4 tipe ya. Tipe 1, 2, 3, 4. Kita belajar belum sih? Dulu kita belajar apa sih? Kalau yang minor namanya erythema multiforme, kalau mayor namanya SSC. Kalau yang minor itu kan tulisannya ini hipersensitif tipe 3, tapi nggak ralat ya, harusnya tipe 3 plus tipe 4. Kalau yang tipe 1, hipersensitif tipe 1 itu tipe cepat, yang kalian kalau misalkan makan seafood langsung mendol bibirnya, itu namanya tipe 1. Disuntik langsung anaphylactic shock, itu namanya tipe 1. Kalau tipe 4 itu yang lambat, minum obat sekarang kayak gini muncul 3 hari kemudian baru muncul erythema multiforme. Jadi kalau misalkan ada pasien erythema multiforme, tanyanya bukan habis minum obat apa, enggak, sekitar beberapa hari sebelum ini apakah ada konsumsi obat tertentu gitu. Jadi harus dibedakan hipersensitivitasnya, itu tipe cepat atau tipe lambat. Karena kalau misalnya kalian tanya erythema multiforme yang ternyata faktornya karena obat, terus kalian nanya ini kapan munculnya, tadi pagi tiba-tiba muncul kayak gini, kulitnya jadi ini kan busuk-busuk ya gitu, terus sakit. Lah tadi malam minum obat apa? Nggak minum obat apa dok saya, makan seperti biasa gitu. Akhirnya nggak ketemu kan ininya, faktor pencetusnya. Karena pertanyaannya salah, karena kalian pikir semua hipersensitivitas tuh habis makan langsung muncul, enggak. Jadi hipersensitivitas itu dibagi-bagi. Tipe cepat dan tipe lambat. Nah yang EM ini termasuk tipe lambat. Nah bentukannya ini khas. Pokoknya kalau yang di rongga mulut itu ya ulcerasi dan krusta. Meskipun nggak ada ulcerasi kan ada krusta, itu pasti seringnya sih ke arah erythema multiforme. Kalau
kalau di kulit ini itu ya, kayak bentukan cincin itu ya, iris itu juga ada rasanya gatal dan berbakar. Cuma bisa juga ya kalau edema multiforme minor cuma di mulut aja, itu ya bisa. Ini sama. Nah ini harus bedakan dulu, makanya kenapa harus cari faktor pencetusnya. Dia ini kena alergi, alerginya itu apa dulu? Kan di bahasa itu pasti alergi ya. Hipersensitivitasnya apa dulu? Obat makanan kah atau infeksi virus? Kalau obat makanan, karena kenapa kok harus mencari tahu pencetusnya? Karena treatmentnya berbeda. Kalau misalkan pencetusnya itu hipersensitivitas obat makanan, ya pemberiannya steroid sistemik. Tapi kalau ternyata pencetusnya infeksi virus, pemberiannya antivirus. Jadi itu sangat bertolak belakang. Karena kalau infeksi virus kan kontraindikasi pemberian steroid. Beberapa sumber kan bilang seperti itu. Tapi kalau saya sih, kalau edema multiforme yang kaitannya sama infeksi virus, tetap tak kasih kortikosteroid untuk meredakan keradangannya. Karena keradangannya gede banget, kan kayak gini. Kalau cuma dikasih antivirus, kamu sembuh. Cuman steroidnya jangan tinggi dosisnya, jadi harus tepat dan diberikan di awal. Kalau terlambat ya nggak usah. Yes. Nih ya, sekarang kortikosteroid. Dari tadi kan kita bahas semua lesi vesikobulosa pembuatannya steroid. Jadi kortikosteroid itu bekerja melalui reseptor glukokortikoid dan dia ini bekerja di inti DNA. Fungsinya untuk menekan gen-gen yang pro-inflamasi. Jadi di tubuh kita itu ada namanya hormon kortisol. Ya sudah, kortikosteroid ini turunan hormon kortisol. Terus yang kortikosteroid ini dia akan menimbulkan efek fisiologis ya pada sel dan jaringan tubuh. Makanya kenapa dia ada efek sampingnya yang cukup besar. Ini nggak usah. Ini faktor-faktor sebenarnya harusnya udah di kalian kan udah ini ya belajar farmako kan. Udah skip aja. Sama-sama aja nih kayak di farmako paling. Saya nggak tahu sih di farmako dijelasin gimana, tapi ya wes sama pasti. Kalau kortikosteroid ya gitu-gitu aja. Oh ini paling yang perlu tahu. Ya mungkin di farmako juga sudah ada ya pengembangan kortikosteroid. Sudah ada belum sih? Sudah belajar steroid belum di farmako? Oh belum nyampe situ. Nyampe mana farmako? Farmako itu beda blok 2 ya? Blok 2 nggak sih? Blok awal. Oh blok awal. Oh ya berarti udah lewat ini. Ngapain tak masukin slide-nya? Nggak usah. Saya juga baru nyadar ngapain ya kok masukkan obat-obatan ini. Saya bikinnya udah lama sih. Jadi lupa ngapain tak masuk. Ini berarti main scroll aja ya, karena sudah dibahas juga kan harusnya di blok 2 ya. Dan yang membahas kan harusnya lebih expert lah dibandingkan saya. Jadi tapi memang perlu saya garis bawahi ya. Steroid itu ada macam-macam ya. Ada short acting, ada intermediate, ada long acting. Ini kaitannya sama kalau misalkan kalian dapat pasien tadi lesi vesikobulosa. Kapan pemberian short acting, intermediate, dan long acting. Ini semakin actingnya semakin tinggi ya semakin besar efek sampingnya. Memang semakin ampuh gitu ya, tapi jangan lupa efek sampingnya juga makin besar. Lebih ke kalau misalkan kasus-kasus lesi vesikobulosa itu tidak bisa diberikan steroid dalam jangka pendek. Jadi gini kan diberikan steroidnya biasanya harus dalam jangka panjang. Nah kalau sudah jangka panjang ya jangan kamu kasih yang hypoten atau long acting kayak dexamethasone gitu. Nanti efek sampingnya ya tinggi banget gitu. Kasih yang intermediate. Karena kalau dikasih yang rendah nanti dia juga tak mempan. Ini ya, dia kan
dikasih kortikosteroid ya kalau ada penyakit tadi. Jadi kayak tadi itu pasiennya kan hepatitis C. Nah itu dia termasuk kontraindikasi pemberian steroid. Nah bingung ya. Tapi harus diberikan steroid gitu kalau orang lichen planus. Jadi awalnya pasti kita berikan steroidnya topikal dulu sambil terapi hepatitisnya. Ini sama-sama ya kayak di suatu film awal. Kenapa enak masuk kan ya? Metabolisme lemak ini salah satu ini efek samping pemberian steroid kalau jangka panjang ya kayak Flavulha gitu. Saya saksikan lewat ginjal. Oh ini dia juga bisa ada. Ini efek steroid ada macam-macam ya. Bisa efek metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, lemak, kalsium, efek mineral lokal kortikoid. Jadi karena efeknya tuh dia banyak gitu ya. Sebenarnya bagus. Makanya kan orang zaman dulu bilangnya obat dewa. Sakit apapun kalau diminum dexamethasone pasti sembuh. Ya memang kalau ininya banyak, maksudnya manfaatnya dia tuh banyak banget gitu. Pokoknya sakit-sakit diminum dexa pasti selesai memang. Tapi ya sudah kalau kamu minum, kalau kamu kuliah kan kamu tahu kalau di mana-mana yang manfaatnya besar, efek sampingnya pasti besar. Itu aja sih. Kita kan paling nggak bisa mengedukasi orang tua kalian lah. Misalkan dikit-dikit minum jamu. Jamu itu isinya steroid loh ya kalau kalian tahu. Makanya kalau orang minum jamu merasa enakan ya memang. Tapi minum jamu terus, kamu jadi imunosupresan. Mudah berserang penyakit. Efeknya enggak sekarang. Mana minum jamu, tapi apa? Mesti kan kalau orang desa gitu ya, langsung dikit-dikit minum jamu. Kayak mbak yang jaga di rumah saya juga dikit-dikit minum jamu. Jadi itu sakit-sakitan. Tapi ya saya nggak tahu sih itu sakit-sakitan karena efek jamu atau enggak. Cuman ya atau kelelahan kerja. Tapi ya bisa sambil kita edukasi gitu. Makanya jangan dikit-dikit minum jamu karena dia itu steroid jadi bisa menekan sistem imun. Emang kalau diminumnya langsung enak karena efek antiinflamasinya kan besar. Dia kan menghambat fosforilase asam lambung. Jadi langsung di atas. Nah, dia juga ada efek imunosupresan. Jadi hati-hati sama yang tadi ada termomotivol. Kalau kaitannya sama infeksi virus, karena obatnya sedangkan infeksi virus itu sebenarnya kan self-limiting disease ya, bisa sembuh sendiri kalau imunnya bagus. Nah, tapi kan karena dia keradangannya besar, mau nggak mau tidak hanya diberikan antivirus, tapi juga diberikan steroid untuk menekan keradangannya. Untuk menekan keradangannya jangan diberikan steroid yang tinggi dan lama, karena nanti jadi imunosupresif malah jadi nggak sembuh-sembuh terkait virusnya itu. Jadi efek-efek itu ada baca aja. Efek samping kalau kalau jangka lama itu pertama sekresi adrenal. Nah untuk mengatasi untuk mengatasi efek samping steroid, tadi kan steroid itu punya efek samping ya, terutama ke supresi kelenjar adrenal. Kalau dihentikan secara mendadak, makanya kenapa pemberian steroid itu harus tapering dose, dikurangi 5-10% per minggu. Karena itu tadi kalau dia itu kan menyamai hormon kortisol di tubuh. Kalau misalkan kalian itu memberikan resep kortikosteroid kan dosisnya tinggi, tubuh itu pinter, sudah banyak kortikosteroid, kan kortikosteroid itu barangnya kortisol, turunannya kortisol tadi. Kalau kalian berikan kortikosteroid dari luar, tubuh itu menganggap cukup nih kadar kortisolnya, ya sudah, tubuhmu tuh jadi tidak mengeluarkan kortisol lagi. Jadi ya wis dia cukup kan pakai kortikosteroid dari luar gitu kan. Karena kan di dalam tubuhnya sudah cukup nih kadar kortisolnya, sudah tubuhmu berhenti itu memproduksi kortisol. Kalau kamu hentikan mendadak, tubuhmu ini nggak mau memproduksi kortisol lagi gitu. Karena kan kalau berhenti ya sudah, dia juga tetap berhenti. Efek sampingnya jadi insufisiensi adrenal itu tadi, itu supresi kelenjar adrenal.
makanya kenapa harus dikurangi pelan-pelan. Jadi kalau misalnya sudah ada steroid dari luar dosisnya besar, itu kan dia terus lama-lama kan berhenti tuh kortisol yang dari dalam tubuh. Terus kalau kamu kurangi pelan-pelan, jadi tubuhmu tuh bisa mikir, oh ini kok sudah kurang ya kayaknya, tak produksi lagi kortisolnya, keluarin dikit dia. Sampai kamu kan terapi steroid yang sudah kamu kurangi itu. Jadi tubuh itu juga pelan-pelan memproduksi steroid. Nah, makanya kenapa kamu juga harus mengurangi pelan-pelan dosis steroidnya. Ini efek lokal pada mukosa. Ini lebih ke arah penekan peradangan ya. Nah ini kalau yang dalam kelas tuh ringan hidrokortison, yang sedang ini kalau yang topikal itu kalau hidrokortison ringan, kalau yang sedang triamcinolone acetonet. Jadi kalau yang kalian bisa triamcinolone acetonet itu masuk sedang. Terus kalau yang potensi tinggi ada clobetasol propionat atau sulosinomide. Ini kalau misalkan hidrokortison itu biasanya 2-4 kali sehari di area yang terlibat, dan juga clobetasol. Sebenarnya kalau clobetasol sama sulosinomide jarang ya, biasanya kan dibesarkan ke tadi yang ada resistenssi sebelumnya. Cuman kalau kalian rujuk ke SPKK juga boleh aja. Tapi kalau udah disahkan ya nggak apa-apa, dibesarkan aja. Ini juga hati-hati ya dalam pemberian resep steroid topikal karena dia juga ada potensi penyerapan sistemnya. Terus sama ada efek samping atrofi mukosa. Nah, mukosa yang atrofi itu mudah mengalami recurrency. Jadi contohnya misalkan kalian berikan, tapi kalau triamcinolone acetonet masih potensinya sedang ya sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang tinggi-tinggi tadi itu mungkin cepat sembuh tapi cepat recurrent. Nah, namanya kayak gitu karena dia ada atrofi mukosa. Nah, kalau triamcinolone itu pilihan yang untuk sariawan berulang. Ya sama ya, efek samping dari steroid itu bisa risiko infeksi jantung. Ya ini sama sudah. Ini foto zaman foto saya lebih banyak, tapi foto kakak kelasmu berarti ya. Karena saya kakak kelas dulu. Tertarik. Kasihan banget kan. Kata saya tuh nggak ada terkait soal. Makanya terus belajarnya beneran. Kalian apik gara-gara tanya soal kakak. Nggak terima. Karena saya dulu tidak seperti kalian. Iya, kalian pretest udah tanya, pretest tanya siapa coba? Tanya dosennya, nggak mungkin kan? Jadi dulu saya tuh pretest itu nunggu ini kan sepakatnya itu belinya tak kasih tahu apa tak ceritanya. Kalau dulu itu ketemu nggak ngantuk ini pakai guru aja. Aku nggak kesana keinginan aku. Saya bosankan jujur, saya juga merasanya bosan. Jadi kalau sekarang sih dia pernah sih. Kalau dulu itu siapa yang pretest duluan itu memberikan jawabannya di grup. Jadi kita kalau misalkan kelihatan kayak babnya susah berarti PR gitu kan, susah gitu ya. Kita kelompok itu biasanya dilama-lamain gitu supaya nggak mulai pretestnya gitu, supaya nunggu jawaban dari kelompok yang lain gitu kan. Jadi kelompok yang lain itu juga memberikannya karena beli. Ini kan kayak 1A, 2B, 3C gitu, tiba-tiba dijawab salah apa sesat tanpa gitu. Tapi ya kita juga gak tahu sih yang betul, makanya terpaksa ngikut aja sama yang dikasih kelompok lain yang udah duluan gitu kan, dengan harapan semoga jawabannya sudah dibahas dosennya gitu. Ternyata enggak, salah juga. Jadi dulu memperlambat. Dulu pretest apa postes sih? Postes juga kayaknya dulu itu bukan pretest. Pokoknya
benar. Kalau itu namanya kasih praganas, jadi bukan kasihnya tuberkulosis tapi jelas OPMD. Orang potensial malignant bisa ada. Contohnya satu orang udah cepat ya, udah setengah 3 sih. Orang sulfurous fibrosis, gitu. Orang sulfurous fibrosis itu lesi putih. Ini kemarin kan udah dibahas ya, Dr. Hasrul, dan yang dia bahas itu mirip sama yang saya bahas. Ya karena ilmunya sama, soalnya kan sumbernya sama. Dr. Hasrul itu teman satu angkatan saya waktu pendidikan spesialis. Jadi ya sumbernya pasti sama. Jadi ini penyebabnya ya rata-rata sirip inang. Ini kalau sulfurous fibrosis jarang di kota-kota gini ya. Tapi ya bisa sih kalau cuma karena rokok gitu. Ini lebih ke HLA, HLA-B7 dan DR3. Nah, nggak cuma etiologi dari orang sulfurous fibrosis itu nggak cuma dari sirip inang atau rekanat itu ya karena alkaloidnya, tapi bisa juga kalau yang di kota itu bisa dari ini capsaicin alias makan pedas. Kalian tahu kalau makan pedas banyak-banyak itu bisa terjadi sulfurous fibrosis. Ini gambaran ini apa ya? Patogenesa kalau terkena kalau sering sirip inang. Sini ada yang dari daerah timur ya? Malah timur loh ya? Oh Manokwari beneran ya? Kamu dari sana Pak? Keturunan doang? Hidup di sana? Soalnya besar di sana ya? Kasih nama Manokwari? Tidak. Kamu tidak? SMP dari sampai SD. Oh sampai SD? Oh. Terus SMP SMA-nya? Oh di Jawa. Nah, saya kalau main SMA-nya Manokwari terus kuliah di sini hebat banget loh, pasti pointer di sana. Begitu baik SMA-nya di Jawa. Masih gak sih dong. Menurut saya itu, karena nggak pernah sih ya tinggal di. Saya dulu saatnya habis lulus PTT 2 tahun di Nusa Tenggara Timur di daerah. Saya di perbatasan Timor Leste. Kayaknya cuma tak pegang-pegang apa gitu. Tapi itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan lah, nggak akan terulang. Bayangkan kalau sekarang saya punya anak tak ajak ke sana kan ya nggak mungkin. Anakku ya opo sekolahnya. Tapi kalau dulu kan mau ngasih simpel, kayak mana tuh loh kalau saya udah lulus, istit pilih yang paling jauh gitu. Maksud nggak ada mall, repot lah kayak misalnya kajian itu semua tahu gitu. Saya dulu di perbatasan Timor Leste, jadi ya kadang-kadang tembak-tembakan gitu. Seru banget sambil ketawa sedih, seru banget. Tapi jadi tahu ternyata pas sampai sana semua orang di sini minang ya sama kayak Dr. Hasrul kemarin bilang. Tapi nggak tahu kok tempatnya Dr. Hasrul katanya sudah mulai ditinggalkan ya kemarin saya mendengarkan itu. Karena nggak tahu ya kalau saya di NTT, tapi kalau yang waktu itu saya di NTT tuh dari SD itu sudah sirip pinang gitu. Dan kamu datang ke tempat saya itu kayak jalanan itu semua merah gitu kan, karena dia kan punya sirip pinang udah sembarangan gitu kan, jadi merah dari mulai anak SD itu udah ini sirip pinang. Jadi kalau misalnya sudah yang tua-tua, keluhan yang banyak orang sulfurous fibrosis ini sulit menelan, sulit buka mulut itu banyak di sana. Tapi gambarnya juga nggak putih karena ketutup sama pinang sirip merahnya merah itu kan, jadi ya memang bingung ini apa ya karena ketutup merah semua, bersihin itu nggak bisa. Jadi nggak ada sih ya gambarnya yang kalau rata-rata di sana itu semua ketutup merah, terus kan office-nya kan jelek ya, jadi udah giginya tuh hitam semua, hitam terus kalau sarung ngobrolnya tuh merah semua, jadi kan kita nggak tahu sebenarnya orang sulfurous fibrosis atau bukan, atau keganasan yang marah ke orang eritrolikopenia atau eritroplakia gitu, karena kan merah. Tapi nggak tahu soalnya merahnya tuh merah sirip pinang atau merah erosif gitu, karena harus bingung. Di sana banyak sih kasus-kasus lesi-lesi OPMD gitu, sama kasus ya sama kasus keganasan itu banyak, karena bayangin dari kecil kelas 1 SD itu udah makan sirip pinang. Terus itu kan nagih ya sirip pinang itu. Udah pernah coba tuh? Saya loh sudah pernah. Kalian sudah dibilang Dr. Hasrul itu, kalau lo bertamu ke rumah orang disuguhkan itu, kalau nggak dimakan itu dia tersinggung. Jadi itu terpaksa. Terpaksa. Terus ya kalau bagi saya mungkin
kamu istimewa seperti itu, iya kamu nggak terima gitu ya. Kayak kalau bingung cara menolaknya tuh bingung, jadi terpaksa gitu. Dan itu sumpah gak boleh. Kayak setrum gitu loh mulutnya tuh rasanya, dan pahit banget. Sampai ya, apa sih kok orang kok bisa goyang gitu? Karena pertama nggak enak, pahit, pedes, rasanya itu pedes, pahit. Sekarang mau sampai saya pahit, pedes, kesetrum gitu. Dan itu bekas sampai berhari-hari, kayak rasanya kayak pengen makan gitu. Kalian harus coba itu. Sumpah itu seru. Sekali lagi aku mau meracuni generasi Gen Z sekarang. Kalau kalian tuh harus melihat dunia. Belajarnya jangan cuma ke Italia, ke Jepang gitu ya. Itu bisa nanti kalau udah kerja punya anak itu kalian bisa itu ke Italia, ke Jepang. Tapi kalau ke daerah yang pedalaman itu kalian nggak bisa kan kalau udah berkeluarga itu kan juga susah. Kecuali kalau kalian hidup di sana, menikah dengan orang sana, itu ya. Kalian pernah kalau body, bayangkan aku pernah ke suku body itu di pedalaman dia itu bahkan nggak mengenal hari, nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal hari-harinya itu nggak sampai minggu. Ada hari-hari suku body. Dia tidak tahu presiden itu adanya Papa Raja gitu. Semua seru. Makanannya itu dari hutan semua. Jadi kalau saya datang ke sana, itu Papa Rajanya masuk hutan. Nanti keluar hutan itu dia sudah diikuti sama hewan-hewan itu. Untuk nantinya disembelih untuk dokter yang datang. Tapi biasanya keluar babi. Saya tidak makan babi. Karena kan yang banyak kan babi hutan di sana gitu. Terus akhirnya dia terpaksa masuk lagi keluar kok kambing hutan. Saya masak emek dibakar, tapi pas makan itu wow kambing banget. Tapi aduh lapar saya tapi jauh kan tempatnya. Terus aku disuruh penyuluhan ke suku bodi itu nggak bisa dengar kayak kalian sekarang gini nih. Ada rasanya terbakar, panas, terus seringnya kaku mulutnya ya, lidahnya kaku. Jadi pokoknya keluhannya tuh mesti sulit buka mulut, terus waktu menelan itu sakit. Ini gambarnya bagus ya, putih, ketepaan sih mas. Aslinya loh kalau kamu kata sih bilang gigimu tuh gak akan kayak gini. Ya harusnya tak kasih foto. Tapi aku nggak punya foto pasien kan dulu zamannya udah BlackBerry, hilang HP. Dulu nggak ono itu nang iCloud, nang cloud. Terus ini sama ya untuk mengecek ini OS atau bukan pakai biopsi. Jadi ada peningkatan fibroblast yang hyaluronisasi itu khasnya dari OS fibrosis. Catat itu tak keluar ujian biasanya. Itu khas dari OS fibrosis. Ini perawatannya ya. Sebenarnya perawatannya itu ya karena dia tuh ganas. Memang harus itu eksisi, tapi kan karena terlalu luas, jadi sulit. Jadi sudah kita cuma membantu dengan nutrisi, terus hilangkan kebiasaannya karena sirikman ya diedukasi untuk menghentikan, tapi kayak sangat tidak mungkin mengedukasi itu. Ya kita edukasi tetap itu haknya dia dan kewajiban kita, tapi ya kayak apa nggak mungkin dia menghentikan atau mengurangi sirikman. Jarang. Aku jarang dapat. Kalau saya sudah diedukasi, kontrol ya tambah parah, tapi ternyata tetap aja aktivitas siripinannya. Kayak kan nggak selalu bilang gitu kan, karena terus itu aktivitas adat kayak kajian gitu. Jadi modelnya kalau sudah kitanya edukasi suruh berhenti, mereka kan nggak mau. Mereka malah akhirnya tuh nggak mau datang ke kita lagi. Larinya seringnya ke dukun. Kalah pokoknya kalau di daerah sana tetap kalah sama dukun. Terus ini ya eritroplakia. Nah kalau eritroplakia itu patch merah yang persisten yang tidak bisa didiagnosis sebagai lesi merah. Seperti yang sudah saya bilang di pertemuan sebelumnya, eritroplakia dan leukoplakia itu masalah sampah gitu. Lebih tepatnya di proses akhir yang kita sudah nggak tahu ini apa ya gitu. Bukan bukan lesi vesikobulosa bukan lesi lain bukan, sudah berarti eritroplakia.
Lesi putih bukan bukan oral sinusitis, bukan ALP, bukan varian normal lesi putih lainnya, bukan kandidiasis, ya udah berarti oleh goblok. Tapi tetap gold standar diagnosanya biopsi. Karena kita kalau leukoplakia eritroplakia itu keganasannya tinggi. Maksudnya berubah menjadi ganas itu tinggi. Ini etiologinya multifaktorial ya, ini kemarin kayaknya sudah juga dibahas sama dokter Hasil. Intinya semua yang karsinogen kalian tahu lah ya, ngirim merokok, alkohol. Terus ini predisposisi dari lesi-lesi orang potensial malignant disorder. Jadi biasanya terjadi di lateral lidah. Entah dia kan di tes. Ini predileksi areanya mana? Bibir. Kenapa kok bibir sering jadi area predileksi? Karena sering terpapar juga sama sinar UV. Malah sinar UV itu juga dapat ini ya, mencetuskan keganasan. Ini yang sering-sering ya, jadi ventral lidah, area retromolar, dasar mulut, palatum lunak, atau paru molar ya, fossa bukal sama lateral lidah. Ini warna kemerahan di eritroplakia itu karena hilangnya lapisan keratin di permukaan. Jadi karena papila jaringan ikat yang mengandung pembuluh kapiler itu membesar, jadi terproyeksikan ke permukaannya, makanya kelihatan merah. Terus adanya kegagalan dari sel epitel untuk maturasi atau keratinisasi. Dan keratinisasi itu hanya menyebabkan warna putih, karena ada kegagalan itu akhirnya kan tipis gitu ya, jadi pembuluh kapiler yang membesar itu dia terlihat. Ini ya, jadi secara objektif, secara pemeriksaan klinis punya lesi merah yang tidak bisa dikategorikan sebagai lesi-lesi lainnya. Ini diagnosa definitif dengan biopsi. Terus ini lesi-lesi merah yang sering didiagnosa banding dengan eritroplakia. Jadi infeksi jamur ya, kayak erythematous candidiasis, terus infeksi bakteri kayak TBC, terus atropik oral lichen planus, kayak tadi itu memang mirip sih sama eritroplakia. Tapi ya kita coba diagnosa ke arah yang non eritroplakia dulu. Jadi kalau sudah bukan ini semua, ya berarti itu eritroplakia. Ini tentunya memang biopsi kan tadi itu nanti dilihat ada keganasan atau enggak. Kalau memang nggak ada keganasan ya hentikan semua faktor pembesar buruk. Terus evaluasi di KIE ya, kalau ini bisa ke arah keganasan. Jadi memang harus biopsi berulang, rutin, biopsi rutin. Nah kalau leukoplakia sama kayak eritroplakia, cuma ini warnanya putih. Ini sama, etiologinya sama. Nah ini keadaan displasia dan keganasan itu bisa dilihat dari inti sel. Jadi ada perubahan, biasanya ukurannya membesar, bentuknya jadi pleomorfik, terus warna inti selnya hiperkromatik atau lebih gelap. Ini kalau secara HPA, ini ya sama lesi putih yang bukan lesi-lesi putih lainnya. Nah tapi kalau udah kayak bentuknya verrucous ini udah langsung arahnya ke orang, seringnya sudah bukan, jarang sih kayaknya proliferatif verrucous leukoplakia. Biasanya kalau udah bentukan kayak gini sudah ke orang konsultasi mama ya. Kalau udah verrucosa gini juara. Atau saya aja nggak pernah nemu sih leukoplakia verrucous yang tidak ganas, belum nemu. Ini ya, ini kalau leukoplakia kan tanpa displasia. Kalau sudah displasia berarti ke arah keganasan. Ini untuk menentukan diagnosa leukoplakia. Terus untuk terapinya itu biasanya kalau dengan pasiennya, biasanya kan kalau saat ini kalau nggak ada ya sama tadi evaluasi keganasan, terus hilangkan seluruh faktor karsinogeniknya. Tapi kalau memang ada pasiennya ada keluhan, meskipun contohnya estetik gitu, atau takut saya lihat putih-putih di rumah mulut, ya itu nggak apa-apa, wis diiksisi.
tapi harus dikonfirm dulu kalau itu tanpa diskresian. Soalnya kalau sudah ada ke arah keganasan kan berarti harus kemoterapi, radioterapi gitu ya, sisi tidak perawatan. Jadi lesi praganas yang lain sama ini tuh ada actinic juga. Kalau actinic itu cheilitis atau radang bibir tapi karena sinar UV, inflamasi kronis karena sinar UV. Biasanya terjadi di pekerja-pekerja lapangan. Ini kan dosennya nelayan, nggak mesti nelayan ya. Sekarang pekerja lapangan banyak ya. Masya YouTuber, tapi YouTubernya di luar lapangan ya, itu bisa juga kena actinic, tidak memandang bulu. Ini yang paparan sinar matahari, terutama sinar UVB. Makanya kenapa pentingnya cari lipstick yang mengandung sunscreen. Nah ini seringnya, terus kalau actinic itu seringnya di bibir bawah aja. Karena kenapa? Karena kalau di bibir bawah itu lebih tipis, terus kandungan melanin lebih rendah. Coba lihat bibir kalian yang itu harusnya atas. Karena yang bawah itu kandungan melanin yang rendah. Terus biasanya mudah terserang itu yang kulit putih ya, atau etnis Kaukasia, terus pekerja lapangan juga. Nah ini komunas, albino gitu. Terus ada faktor pemicu keganasan, apalagi kalau ditambah pasiennya itu ada alkohol, punya genetik keturunan keganasan, atau pasiennya merokok, terus ada HPV, tambah itu sangat mencetus terjadinya actinic yang mengarah ke keganasan. Jadi jangan meremehkan bibir-bibir kering gitu ya. Bibir kering kan ada macam-macam ya, ada kilosis, bisa cheilitis macam-macam juga ya, bisa cheilitis ekspor, bisa cheilitis yang lain, bisa actinic cheilitis. Jadi perhatikan kalian kalau sampai kering terus sampai berdarah, terus di bibir bawah, nah itu. Makanya kalau keluar kenapa tadi pakai masker, biar nggak terkena UVB. Nanti terjadi mutasi di P53 ya. Mana udah jelasin ya terjadi kerusakan DNA. Kalau karsinogenik itu termasuk radiasi UV itu bisa merusak DNA. Ini ya anamnesanya pertama dari pekerjaan atau nggak harus pekerjaan sih, kalau yang penting sering di luar gitu. Tuhan awalnya biasanya cuma bibir kering, tapi terus biasanya disertai kering, berdarah, ada krusta dikit-dikit gitu. Bukan krusta yang kayak erythropoetiform ya, kalau erythropoetiform kan kalau krustanya besar atas bawah itu dan akut muncul 3 hari. Tapi kalau ini modelannya kalau actinic sekarang muncul nanti diobatin hilang, terus nanti muncul lagi gitu loh. Ada kayak kering berdarahnya dan krustanya itu sedikit. Intinya berulang. Ini contoh, ini secara adenovirus ada, tapi datang kronis. Ini actinic nggak kelihatan kan bahkan kalau di actinic lebih ke kayak bibir kering aja, cuma seringnya di bibir bawah aja, jadi ke atas bawah. Nah, ini lebih sering. Dan sering munculnya kayak yang B. Jadi ada kayak krustanya dikit, gitu ya, ada keradangannya. Dipikir pasien kan cuma cheilitis biasa. Memang pemeriksaannya untuk menegakkan diagnosanya memang hanya dengan biopsi sekali lagi. Lesi praganas atau PND ini cuma bisa didiagnosa dengan biopsi. Cuma ya jangan buru-buru, pasien dengan keadaan bibir kering langsung bawa potong. Jadi harus dianamnesa lebih jelas. Jangan menang-menang harus kuliah gitu ya. Dulu kan orangnya jadi cheilitis itu malah keganasan. Jadi pas ketemu pasien, bibir saya ini kok sedikit kering ya, bisa biopsi langsung. Bibir nggak apa-apa, orang masih berdefek kan gitu. Dan makin terus dipotong jahitanmu nggak rapi gitu ya. Kadang-kadang terlihat soalnya terus pasiennya pelan-pelan gitu kan. Jadi berdefek. Jadi jangan buru-buru. Tetap diobatin ala-ala cheilitis dulu gitu ya. Dikatakan nutrisi, hidrasi gitu ya. Eliminasi seluruh faktor predisposisi. Sama ya pemberian obat-obatan dulu. Kalau memang masih nggak mempan atau berulang lagi dan semakin parah, oke, boleh dilakukan pemeriksaan yang lain yang pasien. Siapa tahu itu tadi lichen planus atau yang lain gitu. Karena kan predileksinya juga tinggi di bibir ya orang lichen planus. Apalagi kalau yang tadi ya erosif itu kan banyak bibir. Nah setelah itu
Ini ya makanya menggunakan pelindung bibir atau sunscreen. Terus menghindari, oh ya ini kan sering di DD sama kelipis kontak alergika. Kalian kan kalau pakai lipstick nggak cocok, seringnya terus muncul jadi kering, nantinya kering, luka berdarah gitu. Siapa tahu itu harus makanya kenapa harus stop dulu seluruh produk-produk bibir atau skincare yang dekat dengan bibir, terus kemudian stay away oral. Jika persisten baru dilakukan biopsi dulu atau langsung melakukan nggak apa-apa. Terus keganasan. Neoplasma. Neoplasma itu ya wis tumbuhan, jadi diferensiasi sel yang tumbuhnya abnormal. Jadi suatu masa jaringan abnormal yang tumbuh berlebihan tidak teratur di sekitar jaringan normal. Meskipun rangsangannya sudah dihilangkan, contohnya misalkan ada sariawan persisten karena di sebelahnya ada gigi sisakan, gitu. Sisakannya sudah dicabut, tapi semakin meluas ulcernya, yaitu bisa kemungkinan ke arah neoplasma. Ini ya, jadi uncontrolled growth atau abnormal cell. Ini dia ada yang benign, malignant, borderline. Ini jaringan-jaringan, ini kalau misalnya HPA itu ada yang gambarannya normal, ada yang metaplasia, ada yang displasia. Ini tadi kan ada ya urutannya. Ini kalau kan ada yang Cina, ada yang ganas ya. Kalau Cina itu dia localized terus tidak invasif. Jadi kalau malignan ya dia pasti menyebar dan invasif. Jadi progresif ya, terjadi kerusakan DNA, terus kemudian terjadilah neoplasma karena penyebab karsinogen. Nah ini ya urutannya. Jadi normal, terus jadi hiperplasia, metaplasia, baru displasia, baru anaplasia, dan baru metastasis. Nah ini tadi yang saya jelaskan inti selnya itu kan menjadi tidak beraturan, terus inti selnya membesar. Nah ini kalau mekanisme dari neoplasma, awalnya kan kalau normal kayak gini, terus harusnya kan kalau bukan keganasan dia harusnya berkembangnya bentuknya tetap gitu ya. Kalau neoplasma itu dia berkembang tidak tetap, berkembangnya maksudnya nggak berbentuk gitu. Terus bisa normal. Jadi kehilangan kontrol pertumbuhan normal. Ini ya tadi terjadi kerusakan DNA ya. Kalau normal sel DNA-nya normal, jenis regulate cell growth. Kalau cancer ada kerusakan DNA, ada mutasi dari omogen. Ini grading ya, untuk grading dan staging. Ada tabel grading ada. Nggak tahu sih. Ada itu cara grading staging. Terus kalau karakteristiknya ya, kalau secara gambaran ya sel dan intinya pleomorfik ini secara HPA ya. Inti hiperkromatik, terus tumor sel raksasa,
sama malignan. Intinya kalau benign ya when differentiation, kalau malignan ya kayak differentiation atau karena terjadi anomali. Terus kalau malignan seringnya kan ada metastasis ya, kalau benign juga. Sekarang belajar SCD. Salah satu kanker mulut yang paling sering itu squamous cell carcinoma. Sering disebut epidermoid carcinoma karena dia terus squamous cell carcinoma ya, berarti ya kanker yang berawal dari sel squamous. Ini sama predileksinya kayak yang tadi, kayak yang oral red cell malignant disorder. Ini sama ya, jadi penyebabnya carcinoma ya, mulai dari bakal, alkohol, vina. Faktor yang menunjang keganasan yang bisa HPV, nutrisi, trauma, atau faktor lain. Kalau faktor utama tetap yang ini ya, faktor-faktor karsinogenik tadi. Kalau ini gambaran klinisnya ya, nggak mesti, jadi memang bisa merah putih, campuran merah putih gitu, terserah dari lesinya. Bisa halus, bisa granular kasar. Kayak erythroplakia itu kan halus ya, halus warnanya merah, kayak lesi baik-baik saja. Tapi pas di biopsi ternyata keganasan. Tapi kalau yang jelas, maksudnya secara klinis itu jelas ganas gitu. Ini kayak leukoplakia, kayak putih, nggak mesti ganas bisa. Jadi secara objektif tuh bentukannya bisa seperti ini, bisa leukoplakia, erythroplakia, bisa exophytic, bisa endofitik. Tapi yang jelas biasanya kalau sudah keganasan tuh waktu diraba kasus limfonya itu keras seperti apa? Jadi kalau pasien datang dengan keluhan sariawan sudah 3 minggu, kalau dilihat sarangnya kecil, kayaknya aman aja. Coba raba, terus KGB, terus kamu cut gitu udah kayak papan, kayak kamu meraba meja gini. Wes langsung ganas. Padahal karena bentuk itu nggak mesti ya. Ini kebetulan sih bentuk yang saya tampilkan ini bentuk yang ganas gitu ya. Kok lihat kayak gini kok sudah periksa aja udah pasti ganas ya. Langsung aja nih pasti ganas. Tapi ada nggak tak kasih gambar. Ini yang endofitik juga ya, terus ganas. Tapi kok yang ini nggak mesti ya. Ini hanya contoh gambaran yang bisa jadi ganas, tapi bisa jadi bukan karena ini kan leukoplakia. Yang ini yang erythroplakia ya, memang bisa ke arah keganasan, tapi bisa juga enggak. Makanya nanti kalau erythroplakia harus evaluasi keganasan. Tapi bisa juga loh gambarnya cuma kayak ulcerasi kronis kecil gitu, nggak kelihatan kalau itu ganas. Tapi pas diraba gitu udah kayak raba meja gitu biasanya. Misalnya KGB bawah gitu, seperti apa? Kasih. Kalau udah kayak gitu keras seperti apa nih? Ini salah satu ini contoh cancer ya. Ini penunjang diagnosa gold standar ya, oke. Jadi harus terdapat displasia atau abnormalitas seluler. Peningkatan mitosis ini sama lagi protein, perubahan nukleus gitu ya, hasil sitoplasma dan nukleus, jadi perubahan maturasi sel itu standar dari KPA keganasan. Bisa juga di pemeriksaan penunjang itu selain biopsi bisa pakai tuli dendu itu bisa, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spesifik ya, atau nggak terlalu jadi nggak mesti gitu loh intinya. Kalau pakai cuma pakai yang invasif kayak psikologi atau radiografi itu juga nggak mesti, masih ragu-ragu. Tapi kalau biopsi itu insisi kan jelas. Oh ini untuk staging ya. Kalau stage 0 ya TIS N0 N0, stage 1 T1 N0 N0, stage 2 T2 N0. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi masuk T1 gimana, T2 gimana. Terus cancer atau keganasan di lubang mulut lain ada mucoepidermoid carcinoma. Kalau selain MSCC, tapi yang paling sering memang MSCC. Kalau mucoepidermoid carcinoma ya harus menolak. Ini tumor di kelenjar saliva. Biasanya bisa di saliva minor, cuma seringnya ya di saliva mayor ya. Ini lebih ke translokasi gen. Gambarnya seperti ini.
Terus yang lain ada lagi basal sel karsinoma. Kalau basal sel karsinoma itu lebih ke tumor kulit ya. Jadi nggak di intraoral, cuman bisa terjadi di bibir. Jadi ada kemungkinan datang ke dokter gigi juga bisa. Kalau basal sel kan kulit. Karena etiologinya juga biasanya kalau basal sel dari UV. Nah ini karena dia bisa di bibir, jadi ya bisa juga ada kemungkinan datang ke gigi. Kalau kamu sih sarkoma itu proliferasi sel endotel limfatik ya, itu biasanya dikaitkan sama V8 di pasien-pasien yang imunosupresif, contohnya di pasien-pasien transplantasi organ, pasien-pasien imunosupresan, imunosupresan atau pasien-pasien HIV. Ini gambarannya terjadi proliferasi sel endotel dan di biopsinya. Terus ada melanoma maligna. Melanoma kan ya kayak kemarin ada lesi non putih gitu ya, tapi dia berkembang dengan cepat dan besar. Itu patut dicurigai, itu melanoma. Ini terapi-terapi dari keganasan, bisa melakukan kemo, radiasi atau pembedahan, transplantasi, target terapi, macam-macam ya. Ini nice to know ya, nama-nama terdekat untuk di sini itu nama-nama kemoterapi, terus kayak radiasi juga biasanya ada beberapa ribu. Ini oral assessment, jadi efek samping dari terapi keganasan. Kalau terapi keganasan bukan ranah dokter gigi ya, ranah psikologi. Tapi yang kita pelajari, kita patut tahu adalah efek samping dari terapi keganasan. Biasanya terjadi mukositis. Nah, mukositis itu ada grade 1, 2, 3. Mukositis itu kalau grade 1 ini efek samping dari radio atau kemo ya. Biasanya pasien itu ada keluhan ini. Kalau grade 1 ya masih nyeri eritema. Kalau grade 2 ya dia ada eritema dan ulcerasi dan pasiennya masih bisa makan. Kalau grade 3 ya ulcerasi dan eritema, terus pasiennya sudah tidak bisa menelan makanan padat, tapi masih bisa menelan makanan lunak. Kalau grade 4 nggak bisa makan sama sekali. Nah ini tahapan terjadinya mukositis. Biasanya ini ya efek-efek dari efek samping dari terapi keganasan. Jadi kalau kemoterapi ada efek gangguan pengecapan, ya radiasi juga ada sih. Biasanya kalau gangguan pengecapan atau gangguan pengecapan itu ada di 70% pasien kemoterapi. Jadi karena obat kemoterapi itu dia menginduksi apoptosis dari sel reseptorase. Terus kalau di radiasi memang dia efek langsung, radiasi itu merusak langsung betis. Tapi perasaannya itu indera perasa itu bisa kembali 6 bulan sampai 1 tahun setelah selesai radiasi. Tapi ya bisa juga hilang. Terus kalau hiposalivasi, kalau kemo ya dia bisa degenerasi sel-sel asinar ya. Kalau radioterapi, terutama misalnya radioterapi kepala leher itu dia langsung ke arah sel asinar, rusak sel asinar. Itu juga irreversible atau tidak bisa kembali. Jadi kalau akibat kerusakan sel asinar itu bisa ada penurunan laju aliran saliva, peningkatan viskositas, hanya turun, intinya jadi serostomia lah. Nah efek-efek dari kerusakan sel asinar itu kalau di penyakit mulut itu bisa menyebabkan kandidiasis, terus bisa terjadi vibrasi otomastikasi, osteoradionekrosis dan karies lambung. Nih osteoradionekrosis itu biasanya karena misalkan pasien baru selesai radio terus dilakukan pencabutan. Nah ini kalau oral care
dulu pemeriksaan rongga mulut lengkap, terus pemeriksaan radiografis, eliminasi seluruh fokus infeksi, terus dibersihkan lah ininya basic oral care ya. Semua rongga mulutnya bersih dulu, baru dia boleh terapi kemo dan radio. Ini ya basic oral care-nya, ininya harus bersih dulu rongga mulutnya. Biasanya kalau kalian nanti kerja di rumah sakit, biasanya pasien-pasien yang mau kemo radio itu pasti dirujuk ke dokter gigi dulu karena untuk eliminasi fokus infeksi di rongga mulut. Jadi yang bisa diekstraksi, yang bisa dilepas berhenti perbaikan BT diperbaiki, yang bisa dilepas berhenti cekaknya dilepasi, semua SMP di rumah ini bersih baru boleh terapi cancer. Ini untuk terapi bersih, jadi sembari terapi kemo dan radio sambil latihan buka tutup mulut. Terus jangan lupa dikasih tahu pasiennya ketika terapi cancer itu ya harus maintain angka ya. Terus ini supaya tidak terjadi orang positif gitu, hindari makanan yang bersuhu hangat dan panas. Jadi kalau tidak terjadi orang positif ya bisa ulung es batu. Nah ini kalau durante terapi. Jadi kalau memang ternyata terjadi mulut kering, bisa kumpulan air putih, larutan salin. Kalau jadi infeksi ya diobatin sih seperti biasa. Kalau rheumatis nervous itu ya bisa di pasir tapi pada umumnya. Yang patut diperhatikan itu yang pasca. Jadi ini ya, kalau misalkan pasca radiasi itu, kalau misalkan belum 1 tahun tidak boleh dilakukan tindakan ekstraksi apapun alasannya, karena bisa terjadi osteoradionekrosis. Jadi misalkan ada gigi yang indikasi ekstraksi, tetap harus dilakukan apapun, tapi biasanya dilakukan endo emergency. Kayak tadi kan ada soalnya ini kan pasien baru 1 bulan tos radio, terus ada karies tapi sampai operasi. Harusnya indikasinya ekstraksi kan, tapi karena dia baru 1 bulan, belum 1 tahun pos radio, nggak boleh dilakukan ekstraksi apapun alasannya. Jadi ya harus di endo emergency, tetap perawatan saluran akar. Jadi ya pecah formasi perawatan saluran akar itu namanya endo emergency. Ini sama sih sebenarnya kalau pasca kemo juga ya, tapi lebih bahaya itu yang pasca radio. Kalau yang kemo masih 6 bulan, setelah 6 bulan masih boleh lah ekstraksi. Kalau yang radio nggak boleh, harus 1 tahun. Bahaya banget radio itu ke osteoradionekrosis, dan banyak yang terjadi. Kalau dokter giginya kan nggak tahu. Pasiennya juga bilang, misalkan saya pasca radiasi, tapi kan dokter gigi nggak tahu kenapa kok pasca radiasi. Ya sudah cabut aja, nggak boleh. Kalau pasca kemo juga minimal berapa? Itu minimal sudah berhenti berapa lama. Meskipun pasiennya gigi saya itu udah sakit banget ya, caranya nggak boleh diekstraksi. Atau misalkan muotok banget karena udah goyang gitu ya, misalkan mau tanda tangan sampai KIE osteoradionekrosis. Terima kasih. Ini juga betul kakak kelas. Betul kakak kelas sekali. Kalau setuju-setuju itu dokter Cika nggak sih? Itu dokter ya sahabat? Iya, yang di bawah ini saya. Ini saya. Dokter Nuki ini, dokter Nuki. Saya oleh-oleh. Nah ini dokter Ocak nih kurus. Jangan gitu tambah dia nanti tergigit-gigit. Siapa ya kalian tahu ya? Ini nggak tahu. Dokter Cika ini dia di Timur. Oh, Timur tahu ya? Kayak dokter Tia tahu nggak? Biasanya sekarang jadi perwakilan ketua DGI ya. Oh ini yang Ini sebagian kecil ini kalau foto
siang-siang. Ada banyak yang lain. Nah, yang ditanyakan. Saya kalau ada yang ditanyakan sampai kita akhiri ya untuk kuliah siang hari ini. Karena saya percaya kalian ngantuk, saya juga ngantuk. Jujur saya juga kan kalau kayak udah siang kalau saya kuliah dulu saya siang-siang jam 1. Terus saya nggak ada jadwal ya, kalian terlalu sibuk, terlalu padat jadwal atau SFM. Ya wes, saya akhiri ya sekian.